Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari dapat berkumpul dalam suasana mengikuti taklim Al-Quran pada malam hari ini. Pada malam hari ini juga saya akan membaca sebuah ayat surat Mukmin ayat 60. Sebagaimana Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang takabur menyembah aku masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Jadi takabur ini merupakan suatu dosa yang terbesar di mata Allah. Kenapa? Allah telah menyatakan dalam dalam hadis kursi mengatakan, barang siapa yang takabur akan kuazabkan dia atau akan kuperang dia. Jadi Allah melarang keras. Takabur merupakan suatu perbuatan yang paling besar maksiatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ancam masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Kadang-kadang kita membahas takabur, apa penyebab orang menjadi takabur? Kadang-kadang disebabkan ilmu pengetahuan juga kita bisa menjadi takabur, atau kena ilmu keagamaan juga bisa jadi takabur, atau amal ibadah juga kita bisa menjadi takabur. Kekayaan juga bisa menjadi takabur. Kalau kita ingat sekali, pada zaman Nabi Musa adanya namanya Qarun. Qarun otaknya cerdas, tapi dia akan takabur atau sombong dia. Dia berani-berani mengatakan, kekayaan aku peroleh ini semuanya berdasarkan karena aku pintar. Orang-orang miskin itu sebab dia bodoh. Nah, dia sombong. Akhir Allah murka kepada Qarun, maka ditenggelamkan Allah Qarun itu. Karena Allah mengatakan, hai Qarun, ada orang yang lebih kaya dari engkau dahulunya, juga aku azabkan. Jadi yang namanya takabur sangat dosa yang sangat besar. Kalau menurut Allah mengatakan siapa takabur berarti mengimbangi dia. Jadi kita jangan coba-coba takabur. Jadi ada satu pertanyaan kemarin kepada saya, apakah benar? Apa benar takabur terhadap orang takabur itu katanya sedekah? Itu kalau logika saja tidak tahu perbuatan itu salah. Kenapa? Mungkinkah negatif tambah negatif bisa jadi positif? Tentu jawabnya tidak mungkin. Itu perkataan tidak mungkin. Allah juga mengatakan demikian. Barang siapa yang takabur berarti adalah musuh aku. Dalam ayat lain ada Allah katakan dalam surat Mukmin, dalam surat Mukminun yang dikatakan Allah, idfa billazi ya'aksanus say'ata nahnu a'lamu bima yasifun. Allah katakan, kejahatan itu balaslah dengan kebaikan. Jadi kalau orang takabur, balasnya dengan apa? Bukan dibalas takabur menjadi sedekah, tidak. Kalau orang takabur, balaslah dia dengan tawaduk, merendah diri kita di hadapan Allah. Itu yang paling benar. Itu baru mendapat suatu pahala yang sangat besar. Jadi kalau ada orang takabur kita, jawablah dengan ya. Kata ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kamu diberi ilmu, kata Allah, melainkan sedikit. Ketahuilah, kita sebenarnya di hadapan Allah tidak ada ilmu, hanya sedikit. La maujud illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi kita di sisi Allah sangat tak ada nilai sama sekali di sisi Allah. Hanya sedikit sekali, itu pun Allah yang memberi. Kalau kita melihat dalam sejarah Nabi Musa alaihissalam, pernah Allah mengatakan
kepada Musa, "Hai Musa, hai Musa, bersyukurlah engkau kepada aku." Lalu Musa menjawab, "Ya Allah, bagaimana aku bersyukur kepada engkau, sedangkan mengucap kata syukur saja engkau yang memberi." Allah jawab, "Itu berartinya engkau telah bersyukur." Jadi kita untuk menyingkatkan pembicaraan kita pada malam ini, ada hadis, ada orang mengatakan hadis takabur terhadap orang takabur itu sedekah. Itu hadis bukan hadis dari Nabi, tapi hadis dibuat-buat orang mengatas nama Nabi. Karena Nabi Muhammad juga pernah mengatakan, di akhir zaman nanti, kata Rasulullah, akan terjadi pertikaian. Yang di pertikaiannya itu tentang hadis aku. Coba kalian bandingkan dengan Al-Quran. Apa-apa yang bertentang Al-Quran itu bukan dari aku. Jadi apa-apa yang bertentangan Al-Quran bukan dari Nabi. Masakan Nabi bertentang Al-Quran. Jadi jawabnya sebetul, hadis itu kita seleksi dengan Quran. Apakah benar hadis itu betul? Seleksilah dengan Quran. Nabi menyuruh demikian. Jadi Nabi itu tidak berkata melainkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabnya, kalau hadis bertentangan dengan Quran berarti hadisnya mungkar, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk menjawabnya, bagaimana orang yang takabur terhadap takabur itu? Kalau orang takabur, kita lawan dari dia tawaduk. Nah, jadi dia takabur, kita merendah diri. Itu baru Allah mencintai kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.